Selamat pagi saudara sekalian. Puji dan syukur layak kita naikkan kehadirat Tuhan. Meskipun dalam suasana COVID-19, tapi pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini dengan pujian dan syukur. Meskipun dalam situasi pandemi virus corona, tetapi Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami bersekutu, untuk kami mendengarkan firman Tuhan, meskipun hanya dari rumah. Dan kiranya Tuhan akan memberkati saat kami merenungkan firman. Berbicara Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini, Yesus menyediakan tempat bagimu. Kalimat ini bisa menjadi sebuah penghiburan, tapi juga mengandung sebuah janji. Silakan saudara membuka Alkitab masing-masing. Kita akan membacanya dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 sebagai bahan dari khotbah kita pada hari ini. Saya akan bacakan bagi saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Allah, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita perhatikan,
latar belakang dari ayat ini adalah saat-saat perpisahan Yesus dengan para murid. Begitu Yesus naik ke surga, di dalam diri atau di dalam hati para murid ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan, dan juga kehilangan harapan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Mungkin sama seperti apa yang kita hadapi pada saat ini. Ketika pandemi COVID-19 melanda, ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada keluarga yang dipanggil ke rumah Bapa, dan ada banyak persoalan yang menyebabkan kita merasa khawatir, takut, atau mungkin kehilangan pengharapan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal penting yang akan kita renungkan dalam pembacaan firman Tuhan ini, saya batasi dengan 3 saja. Yang pertama adalah tujuan kepergian Yesus. Yang kedua, rumah Bapa. Dan yang ketiga, jalan ke rumah Bapa. Pada bagian yang pertama, tujuan kepergian Yesus tertulis dalam ayat 2b. Dalam ayat ini digambarkan bagaimana para murid menggantungkan harapan kepada Yesus. Bahkan mereka sudah bermimpi kalau nanti Yesus menjadi raja, mereka akan menduduki posisi penting dalam kerajaan surga. Wajar saja ketika Yesus naik ke surga, mereka sedih, putus asa, dan kehilangan harapan. Tuhan Yesus sangat mengenal pribadi para murid. Sama juga seperti Yesus mengenal pribadi Bapak dan Ibu. Dan ketika Yesus melihat keadaan para murid yang menyedihkan seperti itu, Dia tidak mau membiarkan para murid hidup dalam ketakutan dan keraguan. Untuk itu Tuhan Yesus menjelaskan tujuan kepergiannya. Yang jujur saja pada waktu itu murid-murid sama sekali tidak tahu Yesus pergi kemana, akan kembali atau tidak, bagaimana nasib kami, merupakan sebuah pertanyaan besar yang ada di dalam benak atau pikiran para murid. Dalam ayat kedua tertulis, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Para murid hanya berpikir tentang kehidupan di dunia yang fana ini. Sementara Tuhan Yesus memikirkan hal yang lebih penting, yaitu kehidupan yang kekal. Para murid hanya berpikir tentang kehidupan yang sementara ini. Tetapi Tuhan Yesus berpikir tentang kehidupan kekal, kehidupan selama-lamanya, atau biasa dikenal dengan kehidupan abadi. Masalah duniawi sering membuat manusia merasa takut, kecewa, dan kehilangan pengharapan. Itulah yang dialami oleh para murid. Tetapi di tempat kekal yang Tuhan Yesus sediakan, kita tidak akan mengalami lagi hal itu. Dan itulah tujuan kepergian Yesus kembali ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, timbul pertanyaan bagi kita, di mana tempat itu? Karena memang kita sebagai manusia tidak tahu di mana tempat itu. Nah, ayat firman Tuhan selanjutnya menjelaskan kepada kita, yaitu pada bagian yang kedua, dijelaskan tempat itu adalah rumah Bapa.
Firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku tempat tinggal. Saya akan jelaskan makna dari kalimat pendek ini dengan sebuah ilustrasi singkat. Bayangkan ketika seseorang menyebutkan alamat rumahnya. Dan kebetulan saudara mengenal daerah itu. Tentu saja secara cepat akan tergambar di dalam benak saudara seperti apa rumah tersebut. Contohnya, saya sering tidak sengaja mendengar obrolan dua orang yang baru pertama bertemu. Mereka baru berkenalan. Mas, rumahnya di mana? Kemudian orang itu menyebutkan sebuah alamat. Ketika orang pertama menyebutkan alamatnya, orang kedua langsung menimpali dengan sejumlah pertanyaan. Mas, rumahmu sebelah mana dari alun-alun? Ketika orang itu menjawab, orang kedua sambung lagi. Nah, dari kantor kelurahan berapa jauh? Lalu orang pertama menyebutkan alamat tersebut. Dan orang kedua langsung mengatakan, wah, daerah elit ya mas. Dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa ketika kita mendengar kalimat di rumah Bapa, kita sudah dapat membayangkan bagaimana indahnya rumah masa depan kita kelak. Perumahan elit dong, sudah pasti. Supaya saudara tidak penasaran, saya akan bacakan firman Tuhan dari Wahyu atau kitab Wahyu pasal 26. Wahyu pasal 21 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jujur saudara, ketika saya menyebut atau saya membaca tentang nama-nama batu ini, saya sama sekali tidak ada bayangan. Tapi saya tahu bahwa batu-batu itu adalah batu-batu berharga. Ketika kita bertanya kepada orang-orang yang punya hubungan dengan masalah perhiasan, mereka akan memberikan jawaban. Tapi meskipun kita tidak tahu batu-batu itu, secara gamblang dari apa yang diuraikan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6, pasal 21 ayat 16 sampai dengan 21, kita sudah bisa membayangkan betapa indahnya rumah yang dibangun di rumah Bapa itu. Betapa mewahnya. Coba saudara pikir atau renungkan. Saudara mungkin sering atau pernah melihat rumah-rumah artis yang mewah. Tapi pernahkah saudara melihat ada rumah yang dilapisi emas? Pernahkah saudara melihat ada rumah-rumah yang pakai hiasan batu permata atau mutiara?
Saya pikir andai kata pun para artis itu punya, paling juga hanya dipakai di cincin, atau di kalung, atau gelang, yang hanya merupakan aksesoris. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita dengan luar biasa bahwa rumah abadi itu merupakan sebuah rumah atau tempat tinggal yang mewah luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dapat kita bayangkan betapa bahagianya kita karena tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus adalah rumah Bapa, tempat di mana Tuhan Yesus bersemayam. Keindahan Taman Eden berakhir dengan terpisahnya manusia dari Allah. Dan ketika manusia terpisah dari Allah, hidup manusia merana. Hidup manusia penuh dengan ketakutan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib membuka jalan untuk manusia bertemu kembali dengan Allah. Manusia boleh bersekutu kembali kepada Allah, tapi tentunya dari jarak jauh. Manusia di dunia dan Allah ada di surga. Nah, firman Tuhan pada hari ini menjelaskan kepada kita akan tinggal di rumah Bapa dan hidup bersama-sama dengan Bapa. Berarti sama seperti Adam dan Hawa ketika di dalam Taman Eden. Nah, ketika saudara sudah melihat gambaran ini, tentunya saudara penasaran, bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan rumah Bapa itu? Atau bagaimana sih caranya untuk menuju ke rumah Bapa itu? Nah, saudara, setelah kita mengetahui tujuan Yesus kembali ke surga, serta bagaimana indahnya rumah yang disediakan Tuhan bagi kita, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita dapat untuk menuju ke sana. Rumah yang disediakan oleh Tuhan Yesus akan diberikan kepada kita atau kepada siapa saja yang mau memilikinya. Kalau saudara mendengar promosi permarketing perumahan menawarkan harga rumah yang em-eman, tapi rumah Bapa yang begitu mewah itu ternyata gratis, cuma-cuma, nggak usah bayar. Yesus berkata di dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sayang dong kalau tidak ditempati. Nah, bagaimana untuk menempatinya? Rupanya syaratnya pun sangat mudah. Firman Tuhan pada ayat ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Berarti untuk pergi ke rumah Bapa itu hanya bisa melalui cara, yaitu melalui Tuhan Yesus atau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebuah ilustrasi yang menarik. Ada seorang anak perempuan duduk di depan istana, menangis dengan sedih. Kenapa dia menangis? Karena dia kepingin bertemu dengan sang ratu, raja perempuan yang berkuasa di negara itu. Tapi ketika dia masuk mendekati pintu istana, para pengawal membentak dia, pergi, jangan dekat-dekat ke sini. Si anak kemudian menangis di bawah pohon, hatinya kecewa karena dia tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan sang ratu. Sementara dia sedang menangis, tiba-tiba dia merasakan ada yang memegang bahunya. Lalu berkata, anak kecil, kenapa engkau menangis? Sambil masih menangis,
Si anak menjawab, aku kepingin ketemu ratu, tapi para pengawal melarang aku. Sang pangeran tersenyum. Atau laki-laki itu yang tidak diketahui oleh anak itu bahwa dia adalah seorang pangeran, tersenyum dengan manis kepada anak itu dan langsung memegang tangannya. Mari ikut aku, engkau akan bertemu dengan ratu. Dan anak itu melihat, begitu dia digandeng oleh sang pangeran, para pengawal tidak lagi membentak dia, bahkan memberi hormat. Karena dia berjalan bersama-sama dengan sang pangeran. Nah, firman Tuhan yang berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu sebenarnya menjelaskan bahwa surga itu miliknya Tuhan Yesus. Siapapun tidak bisa ke sana kalau tidak melalui dia, karena memang dia pemiliknya. Tetapi ketika Yesus memegang tangan kita, menggandeng tangan kita, atau kita berjalan melalui dia, kita akan bebas untuk bertemu atau masuk ke dalam istana. Menarik bukan? Dan sangat mudah bukan? Mungkin saudara tertarik. Jika saudara tertarik, silakan saudara datang kepada Tuhan Yesus. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dengan cara yang sederhana itu, saudara sudah berhak untuk memiliki rumah abadi. Ketika saudara nanti dipanggil Tuhan, saudara punya tempat rumah yang abadi. Untuk lebih jelasnya saya bacakan lagi satu ayat firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau beserta seisi rumah. Sebuah jaminan, sebuah kepastian. Melalui Tuhan Yesus kita akan memperoleh keselamatan. Melalui Tuhan Yesus kita bisa pergi ke rumah Bapa. Melalui Tuhan Yesus kita bisa memiliki rumah yang saat ini disediakan oleh Tuhan Yesus. Indah bukan? Saudara, firman Tuhan pada hari ini merupakan sebuah kabar baik untuk kita semua. Tuhan Yesus menyediakan rumah abadi untuk kita semua, dan rumah tersebut akan diberikan secara cuma-cuma. Silakan saudara memberitahukan kepada sanak saudara, teman, atau orang-orang yang saudara kasih. Meskipun rumah ini gratis, dan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Tapi saya peringatkan kepada saudara, jangan terlambat. Segera miliki rumah tersebut. Saudara akan menyesal jika saudara dipanggil Tuhan dan ternyata saudara belum memiliki rumah tersebut. Rumah abadi itu merupakan aset untuk kehidupan kekal saudara. Merupakan tempat tinggal abadi di kemudian hari. Bagi kita yang sudah memiliki keselamatan, pertahankan keselamatan itu jangan sampai hilang. Bagi yang belum memiliki keselamatan, yang belum mempunyai hak untuk menempati rumah Bapa, saya mengundang saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka saudara akan diselamatkan dan saudara juga berhak untuk menempati rumah abadi, yaitu rumah Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengakhiri dengan doa. Dalam
Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami meyakini bahwa firman Tuhan ini sangat memberkati kehidupan kami, menyampaikan sebuah kabar gembira dan tantangan bagi kami untuk mengambil sebuah keputusan pada hari ini, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, dan segera memiliki rumah abadi di dalam surga. Kami mau berdoa juga untuk semua jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Tuhan memberkati semua jemaat. Tuhan memberkati semua saudara kami. Kalau ada di antara mereka yang pada saat ini sedang sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang punya masalah, Tuhan berikan kepada mereka solusi, sehingga mereka kembali boleh mengucap syukur, boleh bersyukur, dan boleh menikmati persekutuan dengan Allah. Bapa, kami mohon Engkau memberkati kami, karena tanpa berkat-Mu kami merasa kurang dalam hidup kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang telah menciptakan alam semesta beserta dengan segala isinya, anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya akan selalu menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati saudara semua.